Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada channel ini, dan pada kesempatan kali ini mari luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan kajian tausiah yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Hadi Hidayat. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini kita simak kajian tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan aku telah menetapkan dengan semua pengetahuan Allah yang sempurna. Allah mengetahui betul karakteristik yang tertanam dari setiap generasi-generasi kaum-kaum Bani Israel ini, yang terus melahirkan generasi baru beranak pinak, dan lantas mereka disebut dengan Yahudi ataupun Bani Israel atau kaum Musa dalam Al-Quran. Ini sifat-sifatnya. Tapi selalu tertanam pada diri mereka itu karakter-karakter yang membedakan mereka itu dengan manusia pada umumnya yang lain. Tadi maaf sekali, karakter-karakternya leneh. Ya, sampai tadi mengatakan Musa, engkau aja yang pergi ya dengan Tuhanmu, kami duduk di situ, nyeleneh yang keterlaluan. Ya. Angkuh dari tertindas menjadi penindas. Dan dia siapapun yang menghalangi itu terobos. Ya. Nanti di bidang-bidang terkait dengan ekonomi, semua pelanggaran dilakukan yang penting untung. Itu ada jalurnya, nanti kita bisa sebutkan satu-satu, dan dikonfirmasi oleh sejarah, bukan hanya dalam Al-Quran, tapi pembuktian sejarah dan di buku-buku yang dicetak sampai dengan kekinian. Ya, teruskan. Wa qadayna, karena sifat-sifat ini yang melekat pada mereka, aku tetapkan, kata Allah. Pakai qadha tuh. Dan pakai na untuk menunjukkan keagungan Allah, demi keagunganku. Maksudnya apa? Kalau sudah pakai na, artinya penting. Al-Quran turun tuh pakai na. Inna anzalnahu fi, itu Allah menyampaikan dengan mengangkat keagungan zatnya untuk memberikan kesan pada kita semua yang membaca Al-Quran, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Tolong fokus ini penting, karena bagaimanapun Anda akan bersinggungan dengan mereka. Wa qadayna ila bani Israil, aku tetapkan kepada generasi-generasi yang mengaku keturunan-keturunan dengan nama-nama Bani Israel ini. Fil kitabi, bahkan dalam kitab mereka di Taurat sudah disebutkan. Nanti disebutkan kembali dalam Injil, dan disempurnakan semuanya dengan detail karakternya dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marwatain, kalian akan berbuat kerusakan yang parah di muka bumi itu sampai 2 kali, 2 masa. Awas. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan bertindak di muka bumi ini dengan tindakan yang sangat keterlaluan. Ya, jadi di atas togo, jadi ada togo, ada ulu. Kalau togo itu bersikap kriminal kepada manusia dan pencipta. Di atas itu ulu. Jadi sudah bukan kriminal lagi. Ya, sudah berani mengungkap, menantang Tuhan. Ada nabi yang berkelahi dengan Tuhan, nabinya menang katanya. Udah ada begitu tuh. Ya, sudah uluwan kabir. Itu fil ard, 2 kali yang dilakukan. Nah, para ulama mengungkap tentang 2 fase ini. Jadi ada 2 fase pelanggaran mutlak yang akan dilakukan generasi-generasi ini di dalam kehidupan mereka sampai dengan kiamat. Itu 2 pelanggaran mutlak. La tufsidunna, pakai la, kemudian nun taukid di akhirnya untuk menegaskan ini benar-benar akan terjadi. Ya, fil ardi marrataini, levelnya itu level dunia, level global, bukan lokal. Saya ulangi, levelnya level dunia, global, bukan lokal lagi. 2 kali. Kapan level yang pertama ini terjadi dalam level dunia ini? Kapan kerusakan pertama terjadi? Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan Anda bersikap sudah melampaui batasan yang tertinggi. Jadi batas tertinggi itu disebut ada tagha, perilakunya disebut dengan tughyan, orangnya taghi, jamannya tagut. Firaun disebut dengan tagha,
Firaun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Itu Firaun. Ini levelnya di atas Firaun. Sudah uluwan kabira. Ya, uluwan kabira. Sifat ulu itu kembalinya kepada Tuhan. Allahu Jalla wa Ala. Sifat Ala disebut ulu. Itu sudah melampaui sifat-sifat togo. Ya. Ya. Ini sudah ulu. Di atas ini ada ulu. Dan disifati dengan uluwan kabira. Damage-nya tinggi. Nih. Maka para ulama menelusuri sejarah. Dilihat. Anda kalau buka kitab-kitab tafsir yang klasik, dari misalnya tafsir At-Tabari, gitu kan? Sampai dengan kekinian, sampai yang Sya'rawi, ceramah beliau yang kemudian didokumentasikan, dituliskan, atau Tahrir wa Tanwirnya Muhammad bin Tahir bin Ashur, itu Anda akan temukan dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ternyata fase-fase ini ditemukan fase kerusakan pertama, satu, afsada yufsidu. Tufsid itu dari afsada yufsidu, merusak. Merusak itu cuma, kata para ulama, cuma akan terjadi dengan dua fase. Satu, dirinya dulu rusak. Yang kedua, baru merusak keluar. Nggak mungkin orang bisa merusak kalau nggak dimulai dari fase pertama, yaitu rusak dulu dirinya. Jadi ada generasi rusak di sini. Dari sekian umat Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel, yang Hudna tadi, Yahudi itu di antara mereka ada yang rusak. Udah jelas. Ya, ada yang baik, ada generasi baik, yang generasi 70 tadi yang dibawa tobat itu. Ya, ada yang di antara mereka memang rusak. Cara berpikirnya udah rusak, dibawa nostalgia ke masa lalu, harus begitu. Mau nggak mau mesti begitu, kalau nggak habisin semua. Rusak itu. Nah, sifat itu yang menjadikan mereka, kalau dengan siapapun termasuk Nabi, nggak sesuai dengan karakter mereka, selesaikan, termasuk bunuh Nabinya. Maka kerusakan pertama yang terjadi dari generasi rusak ini adalah langsung membunuh Nabinya. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh generasi ini. Jadi setelah Nabi Musanya meninggal, terus generasi masuk, Daud, Sulaiman selesai, kan terakhir Nabi Isa. Nabi Isa itu kurang lebih jarak ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Ya kan? Maryam anaknya Imran dengan Hannah. Imran punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Eliasobat. Zakaria menikah dengan Eliasobat. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Sebelum lahirnya Nabi Isa, Maryam lahir, itu Zakaria alaihissalam belum punya anak. Maka berdoa di mihrabnya Maryam, sholat di mihrabnya Maryam, supaya minta diberi keturunan. Secara medis istrinya divonis sudah menopause dan mandul. Maka dengan izin Allah, di mihrab Maryam itu berdoa, dikabulkan oleh Allah. Akan punya anak langsung, namanya dari Allah Yahya. Itu diabadikan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, John. Ya, Yahya. Bahasa Inggrisnya atau Latinnya John. Ya, John, Yohanes, John. Jelas? Nah, ini Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan ditunggu-tunggu pemuka Nabi mereka itu, pemukanya. Generasinya sama, generasi Musa ke bawah itu. Ya, itu Yahya itu dihadirkan pertama kali oleh Allah seperti Harun kepada Musa, disiapkan dulu supaya menyiapkan jalannya Isa alaihissalam ketika membawa risalah. Ya, karena Nabi Isa itu nanti dari bayi sudah dapat tugas, tumbuh dewasa, mudanya itu meninggalnya muda, jadi nggak nikah Nabi Isa itu, nggak sempat nikah, 30-an tahun lebih sedikit itu sudah meninggal. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, diwafatkan, diangkat kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makamnya sampai sekarang nggak ditemukan. Diangkat. Jadi sudah sampai di situ, disiapkan dulu. Yang menyiapkan siapa? Allah. Siapa yang ditunjuk? Nabi Zakaria lewat anaknya Yahya. Itu meninggalnya dibunuh oleh kalangan yang rusak ini. Bayangin sampai bunuh Nabi. Bahkan kalau mau tarik sebelumnya Nabi Soleh ada. Mungkin antum belum pernah dengar kisah ada Nabi digergaji meninggalnya. Belah dua. Gitu. Mereka yang nuntut, ada mukjizat, dikasih kemudian unta keluar dari batu, udah gitu untanya dihabisin, nabinya dibunuh. Ini golongan rusak tadi. Sampai ke puncaknya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi juga Yahya dibunuh, dan Nabi Isa pun dikejar mau dibunuh, mau disalib di akhir itu. Ini kan kelakuannya ini generasi rusak. Ya. Jadi yang 70 tadi melahirkan yang baik-baiknya sedikit, ke bawahnya itu Hawariyun itu. Ya, Hawariyun yang 12 orang itu, yang murid-muridnya itu kan.
Ya itu pun sedikit, yang selebihnya itu mewarisi genealogi tadi, genetik tadi yang merusak. Maka ketika itu lahir yang rusak sampai Nabi Isa pun dikejar. Nabi Isa kan keturunan ini dari Bani Israel ke atas, jalurnya ke Ishak alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Itulah yang membentuk karakter. Maka dihukum oleh Allah karena karakter ini merusak. Maka golongan orang-orang rusak ini di setiap tempat dimanapun itu gak akan bisa diterima. Maka 3 fase mereka hancur. 3 fase mereka hancur. Pertama, masanya yang gue lihat itu Jalut. Ini sudah viral di kitab-kitab tafsir. Yang kedua, masanya Nebukadnezar yang datang dari Babilonia. Habis semua, dihancurkan. Habis dikejar-kejar, kemanapun ada dikejar. Karena selalu merusak, tinggal sini merusak, golongan rusak ini. Yang ketiga, era Romawi. Ya, sesaat kemudian sebelum masuknya khususnya di era-era peninggal Nabi Isa alaihissalam sampai nanti ke era sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang-orang generasi ini, termasuk Yahudi yang lainnya, menetap dimanapun kecuali selalu datang Romawi menghabisi mereka dimanapun. Ya, sampai nanti generasinya Turki Utsmani sampai periode yang berikutnya. Itu setiap tinggal mau wilayah Eropa dimanapun selesai. Inkuisisi. Kalau nggak digantung, disiksa, habis, dikejar kemanapun. Nggak ada yang bisa menetap karena perilaku ini. Ya. Jadi golongan rusak itu tinggal dimanapun sifatnya merusak. Di kalau dagang pengen yang paling unggul, tapi cara unggulnya itu ini diadu dulu nih. Yang eksis diadu supaya hancur, begitu hancur dia masuk. Di setiap tempat, setiap era dengan cara berbeda tapi polanya sama. Selalu ingin unggul. Dan sifatnya itu semua sistem dalam berkehidupan disebut millah namanya. Itu prinsip mereka, sepanjang ada sistem berkehidupan di era manapun kita harus yang paling atas. Apapun caranya. Itu yang diungkap di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Antum bedakan din dengan millah itu beda. Dan lihat ya, jangan salah nih, jangan salah. Kalau Yahudi pakai walan tarda ankal yahud, disebutkan Yahudi. Tapi Nasrani pakai la. Cuman kita bacanya pakai kan alif lamnya syamsiah tuh. Ya, lamnya masuk ke nun, walan nasara. Padahal itu tulisannya la, wala an-nasara. Yahudi lebih dahsyat. Ya. Di ekonomi, di pekerjaan harus selalu di atas, kuasai. Bagaimanapun caranya. Habisin dulu, hancurkan dulu, bikin mata uangnya habis, jatuh semua, beli, ini naik ke atas. Yang penting bisa menguasai. Itu caranya. Ya itu kan perilaku ya, perilaku. Nanti caranya menghadapinya bagaimana secara elegan. Ini bukan dorongan untuk membenci, begini, bukan. Ini menampilkan karakter. Ini dimanapun akan begini. Cara menghadapinya bagaimana. Jadi indahnya Islam itu bukan datang dengan kutukan, bukan celaan, bukan cacian, bukan kebencian. Gak ada uraian kebencian di Quran itu gak ada. Quran cuma menampilkan secara faktual begini karakternya. Kalau ente hidup bergaul dengan mereka, yang akan muncul tuh seperti ini. Nanti menghadapinya bagaimana? Itu sisi ekonomi. Ya, secara militer juga begitu nanti. Karena mewarisi generasi yang sebelumnya itu, karakteristiknya yang sangat kasar, pengen sesuatu segera dilakukan, Nabi aja dibunuh, apalagi yang bukan Nabi. Nabi aja nggak ada harganya. Kalau rumah sakit dibom, dunia mengutuk, cuman ngutuk aja, ngutuk begini. Besoknya ambulan dibom lagi. Ini nggak pengaruh. Lihat wawancara terakhir itu. Ya, bagi kami nggak ada harganya. Kolateral itu dibandingkan dengan nyawa ini kami, katanya warga kami. Jadi generasinya dijaga, yang penting yang lain nggak ada nilainya. Nilainya. Antum nggak ada nilainya tuh. Saya nggak ada nilainya. Dia ada yang ada nilai itu yang ini aja. Nah itu generasi rusak. Generasi rusak. Nah nanti 3 kali itu di fase terakhir, fase Romawi. Maka di mana-mana itu kemudian habis. Baca Qurannya lagi. Ya. Yuk kita bacakan lagi. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Terus fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'si syadid fajasu khilalan diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi begitu kerusakan pertama terjadi tadi, yang membunuh nabi, membunuh rasul, berbuat kerusakan, maka diutus oleh Allah itu hamba-hamba yang lebih rusak tapi kuat. Ya, yang dimaksud di situ bukan yang muslim, bukan. Ya, yang memang udah sama-sama keras dengan mereka tapi sudah menghabisi mereka. Puncaknya di Romawi tadi. Jadi dari yang pertama tadi Goliat, Jalut, kemudian ada Nebukadnezar. Ya, setelah itu kemudian di fase akhirnya Romawi. Makanya di negeri-negeri Eropa itu wajar kalau mereka terusir semua.
Di Eropa terusir, baca sejarah deh. Di Jerman terusir, Austria terusir, di Eropa semua terusir. Jadi nggak ada yang pengen sebetulnya ada di situ tuh. Nggak ada yang pengen. Ya makanya mereka cari tempat aja yang penting jangan di sini. Jangan di sini. Karena tahu kalau ada di situ rusak tuh negerinya. Ekonomi nggak stabil karena udah dikuasai klan ini aja. Walaupun cuma ada 5 ini yang megang. 5 yang megang. Tuh, yang lain habis semua dibawa. Dan dikendalikan semaunya, rusak akhirnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udah keluar dari sini, keluar. Dari dulu begitu, diusir, dan seterusnya. Ya, sampai yang paling menarik apa? Yang menjadikan mereka bisa kembali tenang dan hidup dengan nyaman adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW yang mewarisi risalah Nabi Ibrahim alaihissalam ke atas dan menyempurnakannya. Karena ketemu, kenapa tadi saya sebutkan nasab di awal untuk menunjukkan kalau ini dipraktekkan damai semua. Singkatnya sudah selesai, singkat langsung lompat ke era Nabi Muhammad. Begitu di era Nabi Muhammad ditertibkan semua, diberikan panduan kepada para sahabat, udah. Nih, maaf. Dari klan ini saja yang terusir dari Romawi tadi, kan di Roma tuh diusir tuh. Ya, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahibnya itu sudah mengatakan, robi-robinya, udah kita tunggu aja nabi terakhir yang paling hebat yang membawa kita ke masa keemasan lagi. Namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, cuma nanti akan hijrah ke Yasrib. Yasrib itu kota tenang, kota damai, ada kota subur. Cuman kalau di Mekah, dia akan diusir oleh kaumnya, disiksa. Daripada kita ikutan capek, kita nunggu aja di Yasrib. Pasti begitu tuh. Kita nunggu aja di Yasrib. Makanya berangkat mereka nanti, ada beberapa suku besar di antara mereka. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa nanti. Ya, ada nanti yang di Khaybar, beberapa dan sebagainya. Kumpul tuh. Ada yang kecil-kecil 12 suku, kumpul semua di Yathrib. Dan mereka cerdik dan ya saya nggak bisa ungkapan kata nanti nggak bagus deh ya. Itu mengambil daerah suburnya di utara. Nanti yang selatannya itu, ya selatannya, yang ninggalin itu yang keturunan Yaman. Tapi mereka bisa bangun dan akan dibalik oleh Allah. Yang sekarang yang utaranya itu justru ya terlihat biasa-biasa saja, banyak peninggalan hancur di situ. Justru selatannya yang sekarang ada Masjid Nabawi, ada Quba dan sebagainya itu yang diabadikan lestari. Jadi kalau antum main ke Madinah sambil belajar sejarah, antum bisa merasakan ini nikmatnya beriman. Kalau imannya benar tuh dijaga oleh Allah, yang tandus pun bisa makmur. Makanya ngajinya begitu, jangan cuma bolak-balik gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa. Insya Allah sah, secara umrah sah, baik dan sebagainya. Tapi saat pulang tuh nggak ada refleksi. Qurannya cuma tertulis di mushaf nanti. Nggak ada pengalaman dalam keseharian kita. Singkat, ini selesai, perilaku menyimpang juga. Udah datang nabinya ditolak, bahkan mau dibunuh. Hukum mereka kalau nanti melakukan misalnya pemberontakan dalam konteks negara, itu hukumnya diusir, dihukum Yahudi. Nabi datang bikin piagam Madinah. Yang punya keyakinan itu misalnya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, dituliskan dengan hukumnya masing-masing. Orang Islam pakai hukum Islam, orang Yahudi pakai hukum Yahudi. Ketika klan Yahudi di situ memberontak dengan kesepakatan itu, bahkan ingin membunuh Nabi dan ketahuan dari situ, maka diterapkan hukum Yahudi, keluar dari situ, diusir lagi. Jadi yang ngusir itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, hukum mereka sendiri yang menjadikan mereka keluar. Itu masih kebawa dari perilaku yang lama itu. Terusirlah kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi bersih semua, Madinah dari Yahudi bersih. Diputar balik di sejarah sekarang, orang Islam yang mengeluarkan Yahudi dari Madinah, kebalik. Itu begitu ceramah sejarah yang benar dia bobo tuh. Jadi nggak sempat yang dengar, di ujungnya aja keluar baru dia bangun lagi. Persis kayak khutbah Jumat ngantuk tuh. Begitu ujungnya baru kedengaran, ambillah yang bagus, tinggalkan yang jelek, tuh kan? Keluar sendal bagus dipakai itu. Salah kesimpulan. Keluar dari sini, kacau lagi, di mana-mana diusir dan sebagainya. Secara singkat saja, zamannya Umar dibuka Palestina, Romawi dikalahkan, masuk pasukan, kunci dipegang, kedamaian terjadi. Kristen bisa tinggal di situ nyaman. Bahkan gereja diabadikan, gak dirusak, gak diapa-apain. Saking hebatnya Umar pada masa itu, dengan tawadu datang uskup besarnya sampai memberikan kunci gerejanya dan mempersilahkan kalau ingin digunakan untuk ibadah pertama kali. Kata Umar, jangan, ya, supaya tidak jadi fitnah di masa depan. Yang Kristen silahkan ibadah di tempatnya masing-masing. Kita tidak usah memaksa. Lakum dinukum waliyadin. Anda dilindungi, kita saling melindungi di sini, saling menjaga. Yang Kristen silahkan ibadah. Kalau bertanya tentang Islam dijelaskan. Pengen memeluk Islam silahkan, tapi tidak dipaksa. Walaupun yang pegang kuasa umat Islam. Yahudi boleh tinggal damai, semua damai pada masa itu. Sampai masuk lagi Romawi itu, terjadi perang salib.
Dikuasai lagi, keluar lagi semua, habis lagi, terjadi lagi seperti dulu. Ya, udah yang bukan Nasrani keluar semua, keluar. Yang Muslim juga demikian, Yahudi dihabisin karena punya. Ini menarik ini, karena punya nasab. Kan Nabi Isa itu dikultuskan, Yesus itu kan dikultuskan. Nah, yang mau mengeksekusi itu kan kalangan Bani Israel dari Yahudi itu. Makanya sesungguhnya secara sejarah, ya, dari kalangan Nasrani ini sebetulnya punya rasa-rasa tidak suka, dendam yang terlampau berkepanjangan. Jadi dimanapun ada Yahudi, itu tertanam dalam fitrahnya yang lama itu, udah keluarin. Ya, kalau bisa habisin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan jujur, pernah nggak antum mendapatkan referensi sejarah? Ada di satu tempat umat Islam sengaja membantai umat Yahudi? Nggak ada. Coba cek dalam sejarah. Irisannya selalu begitu. Makanya agak aneh kalau nempel perjanjian baru dengan perjanjian lama itu agak aneh itu. Kalau nempel ya, ini secara ilmiah ya. Ya, secara ilmiah. Jadi argumentasi ilmiah, bukan dalam narasi lain. Ini kita bahas sejarah. Kalau pengen diskusi silahkan. Ya, maksud saya jangan sampai dipotong-potong besok saya jadi tersangka gitu kan. Tidak, kita dialogkan ya. Balik sini. Jadi sudah selesai, datang periode siapa? Salahuddin Al-Ayyubi dari suku Kurdi. Dibuka lagi Turki Utsmani sampai 1924, tenang semua, damai dan sebagainya. Terjadi ketika mereka kemudian merasa damai, merasa tenang, golongan rusak muncul lagi. Muncul khayalan. Ini ada nostalgia masa lalu nih. Kenapa kita nggak bangun lagi aja Haikal Sulaiman sekalian di situ? Terus akan di situ ada bukit besar tuh. Nabi kita yang raja paling hebat Daud dikubur di situ, di Bukit Zion tuh. Ya, dataran tinggi Golan yang batasan Syria dan sebagainya. Itu Zion di situ. Maka dimunculkanlah gerakan-gerakan untuk mengembalikan itu dari semua bagian-bagian wilayah Yahudi yang akan di muka bumi. Ya. Maka apa yang mereka susun dan sebagainya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gimana caranya supaya kita bisa hidupkan lagi Haikal Sulaiman, bawa lagi ke situ, itu berdasarkan khayalan saja. Yang tadinya udah damai, udah tenang. Sifat rusak muncul lagi, dikumpulkan, semua akhirnya muncul. Jadi yang disebut, mereka mencoba untuk bawa lobby namanya. Ya, di lobby. Maka muncul lobby Yahudi namanya. Dalam sedunia. Di lobby semua yang sedunia itu, gimana kalau kita bangun gerakan untuk balikan lagi ke situ, munculkan lagi. Maka sebagian mereka besarnya berpusat di Inggris, dikuasai dua hal untuk menguasai itu. Yang pertama itu ekonomi. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Maka mereka bergerak di bidang ekonomi. Termasuk nanti kalau saya mau cerita di satu waktu yang lain, yang datang ke Nusantara pun dengan VOC itu, saya cerita begini sudah riset, saya begini sudah menduduki kantor VOC di Belanda. Ya, saya sudah ke kantor VOC, sudah saya cek jalurnya, sampai gudangnya, sampai dokumentasinya. Itu VOC itu, Bapak Ibu, konsorsium dagang. Swasta. Yang bawahnya orang Yahudi pertama kalinya. Ketika hancur di Eropa, dia melihat ada ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan salibis. Setelah periode 1492, terjadi perjanjian Theodosius, kemudian Isabel, ya, itu disatukan dengan Ferdinand, yang di Spanyol itu jatuh. Kemudian setelah itu membuat misi 3G. Sekarang sudah 4G atau 5G. Ya, dulu masih 3G, God, Glory, and Gospel, menyebar. Itu dipelajari. Karena kerajaan yang kirimkan seringkali karam, di lautan besar itu karam, biayanya banyak, mahal, habis semua. Makanya sering dikali harta karun peninggalan Raja Spanyol dan sebagainya. Sering sampai jadi film dokumenter sekarang ini. Nah, belajar dari situ beberapa yang Yahudi bikin satu konsep. Udah, gabungin aja semua nih pengusaha-pengusaha supaya resikonya makin kecil. Kalau karam pun harta keluar sedikit, kalau menang keuntungan banyak. Maka disusun itu. Asalnya yang muncul Yahudi, itulah saham pertama kali yang terjadi di bumi. Yang diarahkan untuk kepentingan swasta konsorsium tadi. Itu markasnya kecil aja, kecil. Sekarang jadi asrama. Jadi sedikit begini, di Delft namanya, Delft. Ya. Ada bulatan, masuk lorong, sebelah kiri kecil aja. Mungkin jaraknya itu 10 meteran lah ke atas gitu. Itu kantor VOC. Yang ngambilin rempah-rempah dan semuanya kita itu. Ya. Kuman gudangnya sebesar Masjid Al-Azhar depannya. Terus dibikin kanal-kanalnya itu nyambung ke 13 provinsi di Belanda, nyambung ke Samudra Hindia, nyambung sampai ke kita. Jadi kalau ngambil rempah-rempah dari sini, lewat jalur laut, itu langsung tembus ke gudang. Masih ada gudangnya sampai sekarang. Jadi restoran sekarang ini. Saya baru dari sana beberapa waktu yang lalu. Dan yang paling menarik itu pajaknya dipakai untuk membangun Belanda. Jadi Belanda itu dibangun dari pajaknya VOC. Jadi Belanda tuh. Sampai ke New York nanti.
New York itu asalnya mau dibangun New Netherlands. New York itu kita punya saham rempah dari sini ke New York itu. Makanya harusnya masuknya tanpa visa tuh ke situ. Sahamnya dari sini. Baca sejarah lagi, baca sejarah. Itu bangun, bayangkan betapa kayanya negeri ini. Pajaknya aja bisa bangun Belanda, pajaknya aja. Yang sehat, yang baik-baik gitu. Ini makmur, ini anugerah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia itu kaya. Ya, cuman orang-orangnya juga mesti berpikir mendekati Allah supaya baik. Yang kita perlukan orang baik. Kalau cuman pintar nggak baik, kekayaannya nggak berguna, habis. Ya balik lagi dari situ, itu Anda bisa bayangkan ekonomi dikuasai di masa-masa itu. Jadi yang pertama dikuasai ekonominya dulu supaya megang dunia. Karena kalau ekonomi dikuasai gampang, militer dikendalikan, pemerintahan dikendalikan, karena gampang bayar selesai. Itu ilmu dipakai dari Korun. Subhanallah, itulah tadi penyampaian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan beranjak dulu karena kajian beliau belum selesai dan masih banyak hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat mendengarkan. Rusaknya dari situ. Karena Firaun dibiayainya oleh Korun. Nanti muncul panglimanya namanya Haman. Makanya sering diungkap di Quran kisah Korun, kisah Firaun. Zamannya kan sama. Panglimanya Haman, intelektualnya juga ada. Dan penasihat spiritual yang kebelingernya pun ada, Balaam namanya. Komplit lah di situ. Ya, jadi kalau sudah unsur-unsur itu ada dan nggak disebutkan, ya, secara tegas nama detailnya untuk menunjukkan kesan bahwa itu bisa berpotensi terjadi lagi di masa depan. Yang membawa itu genealogi ini, manusia-manusia ini, kuasai ini, nanti tinggal gampang. Ya, itu di masa-masa itu sudah terjadi. Kalau ingin menentukan satu pemimpin di mana saja sampai ke level-level daerah. Kalau di kita mungkin wali kota atau bupati, itu sudah nyampe. Udah masuk ke satu tempat disiapkan semuanya. Ini biayanya sekian, ukuran jas kamu, ukuran sepatu kamu, ukuran ini udah sekian. Jadi, tapi harus ikut begini. Tuh kelakuannya ini. Dari dulu. Itu kalau saya buka sampai referensi sampai ke atasnya, kita bisa turunkan nasabnya sampai ke era Firaun itu. Nah, itu yang terjadi. Maka ini mengonfirmasi, teruskan ayatnya sampai ayat yang ke-6. Tsumma radadna lakumul karwata 'alaihim wa amdadnakum bi amwal. Itu konfirmasinya. Ini pembuktian firman Allah benarnya. Perhatikan, mereka akan kuat di bidang ekonomi. Ini karena gerakan pertama yang dibangun itu. Wa amdadnakum bi amwal wa banin, keturunan mulai banyak menyebar dan mereka pegang ekonomi itu. Sekarang bukan cuma jadinya di Palestina itu yang 1948 kemudian tiba-tiba deklarasi, yang fasilitasi siapa? Inggris kan? Ya, khayalannya munculkan kembali keagungan itu di Bukit Zion itu. Maka gerakan untuk membawa ke Zion disebut dengan Zionism. Pelaku karakternya disebut dengan Zionis. Jadi yang ada sekarang di situ itu bukan sifat-sifat Israel, bukan. Bukan sifat-sifat Yahudi yang kembali hudna, bukan. Itu Zionis. Karena Yahudi yang awal-awal tinggal itu damai, biasa-biasa saja. Coba lihat, biasa-biasa saja dengan orang Islam biasa, dengan Kristen biasa, damai aja. Ini gerakan-gerakan perusak. Jadi yang datang ini perusak. Tapi udah disebut di Quran. Dan itu menyebar. Ya, wa amdadnakum bi amwalin wa banina. Yang paling hebat begini. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan gerakan itu nanti melintasi zamannya akan punya dukungan-dukungan dari pihak-pihak luar yang menguatkan dan membantu mereka. Nafir itu artinya yang mensupport, yang mendukung, yang mendorong. Jadi Quran sudah mengungkap ketiganya. Terbukti nggak sekarang? Satu, ekonomi dipegang, terbukti? Bukti ya. Yang kedua, mereka punya jejaring yang menyebar tuh dari anak keturunan dimanapun. Dan itu punya lobbynya, punya grup-grupnya, punya asosiasinya. Ya, mungkin nanti ada Freemasonry, ada yang lobby, ada yang macam-macam. Itu disebutkan wabanina, nyebar. Dan semua membentuk jaringan untuk saling menguatkan sehingga dia bisa punya proksi, bisa punya macam-macam yang itu akan membantu. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Semua tiga-tiganya sekarang sedang dibuktikan, ditunjukkan kebenaran ayat ini oleh Allah yang terjadi sekarang. Jadi kalau pengen tahu pembuktiannya, maaf, bi amwalin, nih yang pegang ekonomi sekarang siapa? Coba cek googling siapa aja keluarganya, ketemu. Wabanina, keturunan-keturunan yang menyebar dimanapun ada. Ya, termasuk yang kelahiran di sini juga ada. Tuh yang sering muncul di TV tuh, perempuan tuh. Saya nggak sebut nama tuh ya. Ya, ya saya nggak mau kata-kata yang kurang baik lah. Ya, tapi saya biasanya kalau diundang sama yang kurang kompeten itu nggak berminat gitu. Buang-buang waktu gitu.
ya pengetahuan sejarah minim, kalau dikatakan tidak tahu, gitu kan? Ya, cara berpikirnya juga tidak terstruktur, ya. Jadi kalau kita datang juga buang-buang energi, ya. Jadi kita tonton sambil senyum aja lah, udah gitu ya. Ya, jadi baru bicaranya jangankan orang yang pintar, orang biasa awam sih udah paham gitu keadaannya bagaimana. Tapi ini tidak menjadikan kita mesti mencela atau merendahkan, tidak. Justru kita mendoakan kepada jalan yang baik, kemudian memperbaiki dengan cara yang baik, dengan menyampaikan yang seperti ini. Tapi yang saya maksudkan, kalau Anda cek, itu kan kelahiran Makassar. Tapi menjadi bagian dari jaringan lobby kan ke atas ke sana. Itu pembuktian kebenaran Quran. Jadi mana nak nyebar ke bawah lagi rasanya. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Saya umumkan tidak boleh ada negara lain yang ikut campur tentang ini. Tapi dia masuk kok lewat kapal induk. Yang lain nggak boleh, dia masuk dengan kapal induk, ya kan? Jangankan kapal induknya itu di border yang di Rafah di Mesir itu jagain di situ. Makanya nggak bisa keluar. Yang jaga tentara mana? Amerika jaga juga di situ. Banyak kumpul, Amerika, Kanada, dari Inggris, dari macam-macam negara di Eropa. Yang menariknya begini, ini yang dikuasai jejaring itu, ja'alnakum aktsara nafira, sebetulnya dalam hatinya pun sama, nggak pengen Yahudi masuk ke daerah mereka. Sebab kalau masuk merusak lagi, daripada di kami, di situ aja deh kami jagain. Gitu. In ahsantum li anfusikum, ayat 7. Wa in asa'tum, jikapun kalian membuat kebaikan, bikin aksi sosial, jadi akan ditemukan nanti golongan ini bikin aksi sosial, ngebiayain gerakan sosial tentang alam dan masing-masing. Itu ahsantum li anfusikum, kepentingan internal mereka aja untuk mengekalkan apa yang mereka lakukan sampai dengan muncul nanti fase berikutnya. Wa in asa'tum falaha, kalau berbuat buruk memang begitu karakternya. Alhamdulillah, demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada para sahabat yang sudah menyimak kajian ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa untuk sahabat semua, semoga diberikan kesehatan, sukses selalu dan dilancarkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian dari guru kita Ustaz Adi Hidayat, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.